Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman STB semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Pakai masker jika bepergian dan tidak usah bepergian ketika tidak penting. Baik, pada pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan ke-5 mata kuliah ilmu kalam, kita akan membahas tentang tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah kalimat atau kata yang berasal dari bahasa Arab, ya. Masdar wahada yuwahidu tauhidan. Apa artinya? Mengesahkan. Wahada fi'il madhi, yuwahidu fi'il mudhari' dan tauhidan. Tauhid itu mengesahkan. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Dalil-dalil tauhid di Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Dari Al-Quran yang paling hafal ya, karena setiap hari dibaca ya buat sholat ya. Ini pokoknya surat yang paling dikenal lah mungkin oleh teman-teman semua, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Ahad satu. Inilah dalil tauhid. Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Kita sebagai umat Islam yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, harus yakin bahwa Allah itu satu. Kemudian dalil dari hadis adalah sebuah hadis ya. Ini ada man wahadallaha wa kafara bima ya'budu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallah. Barang siapa yang sudah mengesahkan Allah dan kafir terhadap sesembahan selain Allah, maka hartanya haram, darahnya haram, dan hisabnya diserahkan pada Allah. Haram hartanya maksudnya haram diambil oleh sesama muslim secara zalim. Ya, kalau orang kafir itu kan kalau berperang boleh diambil ya sebagai ghanimah. Tapi kalau sesama muslim hartanya haram diambil kecuali dengan ma'ruf, kecuali dengan kebaikan, dengan jual beli, dengan hutang piutang dan sebagainya. Demikian juga darahnya. Ini dalil tauhid. Nah, tauhid itu mengesahkan. Sebenarnya apa yang diesahkan Allah itu? Sebenarnya apa yang diesahkan dari Allah itu? Ya kan? Kalau kita Ahlus Sunnah ya punya pembagian sendiri ya. Tapi kalau teman-teman Salafi Wahabi juga punya pembagian sendiri, ya kan? Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita akan membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid dzat, yang kedua tauhid sifat, dan yang ketiga adalah tauhid af'al. Apa itu tauhid dzat? Zat itu apa sih? Ya, zat ya zat seperti itu. Zat itu ya zat. Nah, bagaimana tauhid zat itu? Tauhid zat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan pada zat lain. Allah itu esa zatnya. Allah itu esa zatnya. Allah itu zatnya tidak bergantung, tidak membutuhkan yang lain. Tunggal. Nah, kalau kita kan enggak. Kita sebagai makhluk Allah itu butuh kepada orang. Tidak ada orang yang paling berkuasa di dunia ini. Bahkan orang yang paling berkuasa itu masih membutuhkan orang lain. Karena yang esa hanya Allah. Siapakah yang paling berkuasa sekarang? Katakanlah kalau di Indonesia presiden. Presiden masih butuh orang. Memang boleh cuci sendiri? Enggak toh? Ada yang laundry. Nah, seperti itu ya. Ada yang membereskan kamar dia gitu kan. Karena dia masih butuh pada orang lain. Atau Presiden Amerika, Donald Trump itu kan penguasa dunia. Apakah dia tidak butuh orang lain? Butuh pasti. Karena tidak esa. Allah tidak butuh siapapun. Karena esa, zatnya. Zatnya tidak membutuhkan siapapun.
Itulah tauhid dzat. Kemudian yang kedua adalah tauhid sifat. Ya kalau kita belajar akidatul awam itu ya ada sifat wajib, sifat mustahil itu kan ada ya. Sifat jaiz itu kan. Nah, semuanya ya, ada berapa coba? Ayo dibuka lagi akidatul awamnya. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah iradah. Udah ngaji semua ya. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya. Karena Allah itu mukhalifun lil hawadis. Allah itu sifatnya semuanya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan hal-hal yang baru. Allah itu qadim, yang lain baru. Seperti itu. Nah, sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya manusia. Kalau terdengar mirip, itu tidak sama. Misalkan Allah itu maha mendengar. Manusia juga mendengar. Tapi mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya manusia. Kalau manusia mendengar, tapi kadang tidak mendengar. Kan seperti itu. Teman-teman sekarang sedang mendengarkan kuliah saya. Coba dimatiin laptopnya, dimatiin HP-nya. Apakah masih mendengar? Tidak. Tapi Allah selalu mendengar. Maka sifatnya Allah selalu berbeda dengan sifat makhluknya. Itu namanya tauhid sifat. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Ataupun makhluk yang lainnya. Seperti itu. Jangankan kita sama Allah. Pendengaran manusia dengan makhluk yang lain itu juga berbeda. Kalau manusia mendengar lewat telinga. Kan seperti itu. Ada makhluk yang lain. Misalkan ada sinyal itu, sinyal handphone. Kalian bisa mendengar handphone itu apa? Memang handphone punya telinga? Enggak punya kan? Itu kan makhluk juga. Itu berbeda antara manusia dengan yang lain. Jadi sifatnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itulah yang disebut dengan tauhid sifat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tauhid af'al, perbuatan. Bagaimana kita bertauhid dalam af'al itu? Bahwa kita yakin segala yang ada, alam semesta, semuanya itu adalah hasil perbuatannya Allah. Tauhid af'al. Hanya Allah yang melakukan ini semua. Ya, jadi alam semesta ini adalah hanya ciptaan Allah. Allah tidak dibantu oleh siapapun. Ya kan? Surga, manusia, neraka, semua adalah hasil ciptaan Allah. Perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membantu. Seperti itu. Kalau manusia atau makhluk yang lain, seorang arsitek membuat jembatan, emang dia sendiri melaksanakan itu? Enggak. Dibantu oleh para pekerja. Kalau Allah enggak. Allah itu membuat sendiri semuanya. Seperti itu. Itulah tauhid af'al. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bertauhid tiga macam, tauhid dzat, tauhid sifat, dan juga tauhid af'al. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan didiskusikan di grup WhatsApp ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.